Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Saya ucapkan selamat beribadah. Pada pagi hari ini diberikan kesempatan bagi kita untuk menaikkan setiap pujian hanya kepada Tuhan. Marilah kita pakai kesempatan yang indah ini kita fokus tertuju hanya kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, bersaat teduh di bawah. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, setiap yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yakini bahwa Engkau berkarya baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini diberikan kesempatan bagi kami Bapa. Minggu pagi ini Tuhan kami mau datang untuk menyembah, kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dimuliakan dan disembah Tuhan. Hanya Kau, tiada yang lain Bapa. Ajar kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan untuk fokus pada pagi hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah setiap hati kami yang boleh menyaksikan ibadah ini Tuhan. Ataupun dimanapun orang boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Bila Kau boleh melawati setiap kami, Kau yang bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Kamu patahkan, kamu hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sentral kami, pusat kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau boleh campur tangan Tuhan. Kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Menaikkan pujian. Kau Allah yang besar dan layak untuk dipuji.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, siang hari ini kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau-lah Tuhan kami, Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau berkuasa, Engkau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan Tuhan. Saat ini kami akan menerima firman hamba, akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau layakkan kami, berkati kami semua lewat kebenaran firman, sebab firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin, menjadi pegangan bagi kami dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Sebab itu mari Bapa, biar Tuhan bersama kami, Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal buat selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Dalam situasi kondisi yang masih ada seperti ini, kita tetap semangat, kita tetap bergembira, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap tegak berdiri menghadapi semuanya, sebab kita tahu kita tidak sendiri, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, mengenai atau berbicara mengenai berserah kepada Tuhan, penyerahan diri hidup kita kepada Tuhan. Kita membuka di dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat ayat-ayat yang ada tadi, pengalaman bangsa Israel di dalam perjalanan mereka. Nah, kita tahu bahwa mereka selalu berkemenangan, mereka selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, ya. Dan kita tahu bahwa kemenangan yang mereka raih bukan oleh karena kekuatan mereka, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka mampu, tetapi karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Ya, kita tahu sejak mereka keluar dari Mesir, ya, sampai pada peristiwa yang ada dalam Keluaran pasal yang ke-17 ini, ya, menunjukkan bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan mereka. Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Kemenangan demi kemenangan dialami oleh bangsa Israel. Ya, bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menyertai mereka lewat kepemimpinan Musa yang ada pada waktu itu. Saudara, sama halnya juga dengan sekarang kita mempercayai, kita meyakini bahwa Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Saudara,
kita juga akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam peristiwa bagaimana bangsa Israel lewat kepemimpinan Musa yang ada pada waktu itu dengan Yosua ya sebagai panglima perang, pemimpin mereka, memimpin bangsa Israel berperang pada waktu itu. Ya. Dikatakan dari ayat-ayat yang ada ini, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, di sini ada satu gambaran ya, yang datang buat kita, bagaimana bila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, kita mendapatkan satu pelajaran dari ayat yang ada ini. Bila Musa mengangkat tangannya, ya, dalam pengertian berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, menanglah bangsa Israel. Ya. Tetapi bila tangan Musa turun, ya, diturunkan, ya, dalam pengertian mereka tidak berserah kepada Tuhan, mereka tidak datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka kalahlah bangsa Israel, menanglah orang Amalek. Nah, saudara, gambaran ini sangat baik buat kita dalam hidup ini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi hari-hari yang ada ini. Saya percaya, saya tahu, bila bangsa Israel tidak disertai oleh Tuhan, bila mereka menghadapi pergumulan mereka, peperangan yang mereka hadapi pada waktu itu, dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri, ya, lepas daripada Tuhan, dari pertolongan Tuhan, mereka akan kalah. Ya, mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi karena Tuhan yang ada kepada mereka, tentu lewat sikap mereka yang mau datang kepada Tuhan lewat kepemimpinan Musa. Musa selalu membawa bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Musa selalu datang mengajak kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dari ayat-ayat ini, pelajaran yang dapat kita ambil, ada suatu pelajaran yang sangat baik, saudara. Bagaimana Musa mengangkat tangan, menang mereka, berserah kepada Tuhan. Kalau turun tangan, mereka akan kalah. Nah, saudara, bukan secara harfiah kita angkat tangan, dengan demikian kita akan mengalami kemenangan. Dan kalau tangan kita diturunkan, kita akan kalah. Jangan kita melihat secara harfiah. Tapi saudara, angkat tangan di sini, mengangkat tangan di sini adalah mewakili bagaimana sikap kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita mau berserah, ya, kepada Tuhan, minta selalu penyertaan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, mengakui segala keterbatasan kita, mengakui segala kelemahan kita. Kita sadar bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita. Ya, banyak kita sudah alami hari-hari yang ada ini. Ya, kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Ada yang mengandalkan kekuatan mereka mungkin dengan segala cara, upaya yang mereka kerjakan. Mereka merasa mereka bisa menghadapi semuanya ini. Dan ternyata pada hari-hari yang ada ini banyak yang
Bukan banyak, semua tidak berdaya. Kekuatan manusia tidak berdaya, kemampuan manusia tidak berdaya. Hidup kita juga tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa, saudara. Kita tidak mampu untuk kita akan melewati semuanya ini dengan kepala tegap, dengan tetap berdiri teguh. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Nah, kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat 14. Coba kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Di sana dituliskan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk bangsa Israel. Ya. Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya saudara, pengertian bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Tetap mereka ada yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, terutama kesetiaan mereka kepada Tuhan, ketaatan mereka kepada Tuhan, percaya mereka sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan bila mereka lakukan ini dengan baik, Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Bila kita mengandalkan Tuhan, bila kita merasa seperti bangsa Israel yang ada ini, tidak berdaya, tidak mampu dengan kekuatan mereka, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebab kita adalah umat-umat yang setia kepadanya, taat kepadanya. Apapun yang terjadi, kita tetap taat, kita tetap setia. Sebab kita sudah melihat bagaimana contoh yang dialami oleh bangsa Israel, di mana Tuhan menyertai mereka. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap bersama dengan kita. Asalkan kita mau berserah kepada Tuhan, taat, setia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada ayat berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan akal kita. Ya, kita tidak berdaya, manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Ya, banyak yang dapat kita kerjakan, ya, dengan apa yang ada pada kita, ya, di luar daripada kita mengandalkan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan pikiran kita. Menurut kita begini, menurut kita akan begini, menurut kita lakukan ini dan seterusnya. Tetapi Tuhan punya cara yang terbaik, yang di luar dari nalar kita, di luar dari kemampuan kita. Makanya arti atau rahasia daripada berserah penyerahan diri kepada Tuhan ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Setia saja, taat saja, percaya saja kepada Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Ya, seperti bagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel, yang mengangkatkan tangannya menang bangsa Israel. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang ada ini ke depannya tidak akan semakin mudah. Tetapi percayalah, bila Tuhan bersama dengan kita, kita akan tetap teguh, kita akan tetap berdiri. Kita akan melewati semuanya, pergumulan apapun yang kita alami, tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan lewati itu dengan kepala tegap. Dan kita akan berkemenangan, mengalami kemenangan terus dalam hidup kita sampai Tuhan datang kembali. Kita akan selalu kuat, kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, saudara, mari kita merespon, kita merefleksi diri kita, kita melihat hidup kita sudah sejauh mana kita berserah kepada Tuhan.
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak mengandalkan pikiran kita, ya, tetapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di sana dituliskan, ya, saran daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, itu ayat yang sangat-sangat terkenal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Roma 12 ayat pertama, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus menghimbau pada jemaat yang ada di Roma yang ada, supaya mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mundur ke ayat 236 pasal 11, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Nah, untuk kita mengalami bagaimana segala sesuatunya adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi kemuliaan sampai selama-lamanya, Paulus datang buat kita supaya kita menyerahkan segenap kehidupan kita, menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita, kehidupan kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, ya, sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya. Dia pasti akan menolong kita. Dia akan berperang ganti kita, sebab kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan logika kita lagi yang berjalan, bukan kekuatan pikiran kita, bukan hikmat kita yang penuh dengan keterbatasan ini, tetapi kita berserah dan kita tahu, ya, kepada siapa kita percaya. Kita tahu dan kita sangat memahami kepada siapa kita menyerahkan hidup kita ini, yaitu kepada Tuhan, pencipta seruah sekalian, kepada Tuhan yang kuasanya tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kepada Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kepada Dialah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita mempercayai itu, kita mengimani itu, kita melakukannya itu, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Jangan andalkan pikiran kita, kekuatan kita. Memang pergumulan kita, peperangan, medan peperangan kita yang utama sebenarnya dalam hidup ini ada dalam pikiran kita. Kita sudah berserah kepada Tuhan, tapi pikiran kita masih menguasai kita. Pikiran kita masih meragukan Tuhan. Pikiran kita masih mengandalkan hikmat manusia. Tapi berserah kepada Tuhan, penyerahan yang sebenarnya kepada Tuhan adalah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita tidak lagi terlibat untuk mau mengurus diri kita sendiri. Kita tidak lagi kita tidak lagi merasa bahwa hidup kita adalah punya kita sendiri. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, itu juga berarti kita sudah kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan dari dalam kehidupan kita, lewat hidup kita yang memuliakan, membesarkan nama daripada Tuhan. Jadi berserah, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Paulus sudah memberikan
juga teladan buat kita. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara, segala persoalan dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Saudara, Paulus telah memberikan satu contoh buat kita semua bagaimana Tuhan menyertai dia, khususnya di dalam pergumulan dia, dalam kesulitan yang semua yang dia alami. Gak usah hal-hal yang baik, tapi dalam hal-hal yang tidak mengenakan dalam pengalaman dia, dalam perjalanan hidup dia. Tapi dia menyatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat dia tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada dia. Segala perkara, segala persoalan kita, segala pergumulan kita dapat kita tanggung, dapat kita melewati semuanya itu karena Tuhan ada bersama kita. Dapat dia tanggung, dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan selalu kekuatan buat kita semuanya. Jadi saudaraku, apa yang harus kita ragukan lagi kepada Tuhan? Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkuasa, saudara. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan kekal buat selama-lamanya. Akuilah saudara, ya kita semua memiliki keterbatasan. Ya, kita semuanya terbatas adanya. Sebab itu alangkah baiknya bila kita mau berserah kepada Tuhan. Jemaat GPD Immanuel jadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biar Tuhan akan berperan ganti kita. Kita melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian daripada apa yang tidak bisa kita kerjakan. Sebab Tuhan tahu kita lemah. Sebab Tuhan tahu kita tidak berdaya. Sebab Tuhan tahu kita rapuh. Kekuatan kebenaran kita semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan hadirat daripada Tuhan. Tapi Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, Dia dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ya, kita akan menerima perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini. Ya, kita yakin Tuhan baik buat kita semuanya, dan biarlah kita mau datang segala kepada Tuhan. Kalau di dalam Yesaya 1 ayat 18 Tuhan pernah berkata di sana, ya, kalau kita melihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Dia mengampuni segala dosa kita bagaimana apapun juga, dan kita akan menjadi berlayak di hadapan hadirat daripada Tuhan. Kita akan menjadi percaya diri kepada Tuhan. Tuhan itu baik buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita akan berdoa sembahyang dulu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, siang hari ini, dan saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan di dalam roti dan air anggur. Layakkan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, ampuni segala kelemahan, kekurangan, salah dan dosa kami. Biarlah kami boleh berlayak menerima tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan asa yang kudus pada siang hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah
darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Saudara, kita ambil roti di tangan kita, roti atau biskuit kah, ya, yang ada dalam yang kita bisa dapatkan, sebab kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita ambil roti atau biskuit atau kue apa saja. Ini adalah gambaran saja yang kita peringati pada siang hari ini. Kita memperingati kematian Tuhan, dan roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dihancurkan di atas bukit Golgota, dan bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan, kemudian kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah makan roti, ya, gambaran daripada tubuh Kristus. Kita akan angkat cawan, ya, air anggur atau air apa saja, air putih, teh di rumah masing-masing. Kita taruh di cangkir atau di mana saja, wadah apa saja, dan kita angkat di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan kita akan minum bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami, sehingga kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Dosa kami telah diampuni. Engkau menebus dosa kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Tubuh-Mu sudah dihancurkan, pecah-pecahkan, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit kami. Sakit apapun, sakit jasmani, sakit jiwa, sakit rohani. Kami mengalami zaman yang heran dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Darah-Mu yang ajaib, darah-Mu yang heran telah membebaskan kami, memperdamaikan kami dengan Engkau Bapa. Kami memperoleh keselamatan yang heran daripada-Mu. Anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya.
Bila doa dan permohonan ucapan syukur kami kepadamu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur. Kami sudah menerima tubuh dan darahmu pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sudah menerima perjamuan asa yang kudus pada siang hari ini. Dan kita segera akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, penyerahan kita sangat menentukan dalam hidup ini. Untuk kita akan meraih kemenangan selalu. Kita akan melihat pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan buat kita bila kita mau berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Ya, ibadah seperti biasa masih kita akan lihat perkembangan yang ada. Kita masih beribadah hari Sabtu doa jam 3 sore. Kemudian kegiatan kaum bapak ibu 2 minggu sekali. Dan pemuda remaja ya mungkin mereka juga setiap minggu ya mereka bisa mengatur sendiri secara online. Dan hari Minggu juga sekolah minggu dan kemudian baktian umum yang masih kita laksanakan secara online. Tuhan tolong kita semuanya. Kita bangkit berdiri dan saya akan tutup dengan doa ibadah kita pada siang hari ini. Kita katakan semuanya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat karya-Mu, kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu. Bapa, menyerahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Lindungi mereka senantiasa Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Mereka ada selalu di dalam perlindungan yang heran daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal bersama dengan kita, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.